Alhamdulillah, syukurillah, wa hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sungguh merupakan kesyukuran yang luar biasa saya pagi hari ini sampai di Ponorogo, di Israel, Ponorogo. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia, khususnya kepada Ibu Ketua Stan Ponorogo, Ibu Dr. Hajah Siti Maryam Yusuf, dan para pendahulunya. Tadi ada Pak Gianto ini oleh Pak saya dulu, kemudian Pak Rofi dan lain-lain, kemudian para mahasiswa yang sekian banyak ini, luar biasa ini. Tidak banyak yang punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau perguruan tinggi, kuliah di perguruan tinggi. Tapi Anda termasuk bahagia karena sudah melanjutkan ke perguruan tinggi. Selamat terlebih dulu karena dari semester 1 dan semester 2. Kepada para dosen yang luar biasa kerja kerasnya saya tahu ini, dosen tidak seberapa banyak, tetapi harus membina 5.000 orang. Itu pekerjaan yang tidak mudah bagi saya. Maka saya ingin menghargai upaya para dosen yang bekerja. Tepuk tangan untuk dosennya. Tanpa kerja berat para dosen itu mustahil Anda dapat ilmu yang Anda inginkan. Apa tadi sudah dikatakan dosen juga macam-macam tadi ya, tetapi itulah memang dinamika perguruan tinggi seperti itu. Saya ketika masuk ruangan ini, saya agak terenung juga, waduh sekian banyak ini ya. Dan dari lihat saya persentasenya ini, kalau ini 2.000 orang, maka ini baru sepertiga atau separuh dari seluruh mahasiswa. Dan kalau penglihatan saya benar ini 2/3-nya yang ada di ruangan ini adalah wanita. Luar biasa. Wanita semua berjilbab semua ini dari depan sampai belakang seperti itu. Yang laki-laki hanya sedikit di situ. Ini apa ini artinya ini? Besar ini artinya ini. Kegiatan. Mengapa wanita-wanita sekarang harus sampai perguruan tinggi? Wah, itu luar biasa ya. Itu punya implikasi yang luar biasa di dalam pembinaan masyarakat, di dalam pembinaan bangsa, dan lain sebagainya. Maka saya apresiasi terlebih dulu, menghargai terlebih dulu para wanita yang ingin melanjutkan kuliah. Semoga sampai tamat semua tidak pretel di tengah jalan. Amin. Yang kedua, poin kedua, saya tanya kepada Ibu Ketua, ini rekrutmen mahasiswa itu bagaimana ini? Luar biasa, katanya ke X kami ke Jalan Madiun. Jadi dari Ngawi, Magetan, Pacitan, Ponorogo, Madiun, mana lagi? Nganjuk, sampai mana lagi? Pacitan, Trenggalek, Trenggalek. Wonogiri ya, ini tadi saya baru lewat Wonogiri, jadi saya udah Wonogiri ya, seperti itu. Itulah luar biasa ya, dramatis wilayah Tanda Petik Ponorogo itu sejak saya ada di Gosong tahun-tahun sampai lupa saya, tahun 66 sampai 77. Artinya saya 11 tahun di kota ini. Jadi saya sering di Ponorogo ini karena saya dulu bagian percetakan di kota itu.
terlalu ke Ponorogo cari kertas sampai ke Madiun, belum ada banyak tol itu belum ada ya, dari 1-2 itu mobil tol itu. Cari kertas di Madiun, di Jalan Bali, balik lagi. Nah itu saya karena dipercetakan, saya sering ke Ponorogo. Maka saya menikmati dan saat itu, saya ini tahun berapa? 70 ya? Iya. Saat itu sudah ada Indonesia dan luar biasa sampai sekarang bisa seperti ini. Maka saya berdoa mudah-mudahan jasa besar para dosen dan seluruh mahasiswa untuk menikmati keilmuan pada taraf perguruan tinggi mendapat tempat yang bagus di sisinya. Baik. Ibu Ketua tadi menyebut bahwa kita ini adalah PTKI atau PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan. Menarik mencermati perguruan tinggi keagamaan. Ini mukadimah saya akan menggunakan PowerPoint, tapi ini mukadimah saja. Kemarin belum lama saya dari Palopo. Palopo itu jauh, 5 jam 6 jam dari Makassar. Turun Makassar jam berapa? Jam 10 malam, jam setengah 10 sampai sana subuh. Masya Allah, jam 5 pagi sampai sana. Saya ceramah jam 8 atau 9 sampai jam 11 sampai setengah 12. Langsung balik lewat Tanah Toraja. Mahasiswanya juga seperti ini. Wah, luar biasa di Indonesia ya, karena memang besar sekali ya Indonesia itu 240 juta. Ini kalau tidak ada PTKI, PTKI atau PTKIN ini tadi, bubar Indonesia itu. Jasa besar dari PTKIN itu luar biasa untuk keindonesiaan masa kini. Masa lalu sudah banyak. Ya, pesantren-pesantren biasanya Islam. Tapi untuk keindonesiaan baru, lalu adalah yang disebut PTKI dan itu terus berkembang sampai sekarang. Saya pasca rekor, saya selesai rekor tahun 2002. Rasanya tiap tahun nggak pernah berhenti keliling. Dari Aceh, Bengkulu, Jambi, Padang, luar biasa. Ya, sama-sama keilmuan semacam ini, sesuai tidak disebut. Ini itu bagaimana arah pengembangan daripada PTKI yang sudah punya mahasiswa yang banyak. Mau diapakan dengan mahasiswa ini? Nah itu saya jelaskan dengan tantangan-tantangan baru ini. Nah dari itu kan sedikit saya akan cerita bagaimana arah pengembangan, tapi sebelum itu mengapa dikembangkan. Ini kan tadi arah pengembangan, lalu mengapa harus dikembangkan. Besok pagi saya harus ke UI. Situ ada penelitian tentang tesis. Kemudian saya bersama yang lain, siapa dosen-dosen filsafat termasuk Mas Zuhairi juga diminta untuk memberi komen terhadap penelitian tentang tesis kaitannya dengan dunia virtual, kaitannya dengan dunia maya. Mengapa kekerasan muncul pada dunia maya? Nah itulah bagian dari perkembangan dinamika yang bagaimanapun itu yang harus kita alami sekarang ini, dan itu letak apa namanya. Sudah, yang atas sekarang ya. Yang atas mudah-mudahan bisa kelihatan meskipun ada bulan-bulan. Oke. Nanti kalau sudah menjadi kejadian diperbaiki. Kalau masih saya boleh langsung ini.
Kalau nanti jadi nyaya nggak boleh ya, nggak buru-buru. Udah keluar malah. Nah, kemudian dari besok saya ke Jakarta, kemudian dari berikutnya saya diundang oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Juga punya hukum terkait dengan begini-begini ini. Pembukaan kuliah pasca sarjana S2, S3, seluruh prodi undang. Oke. Apa sih topik yang menarik bagi kita sekarang ini? Trending topik menurut Metro TV. Trending topiknya apa, Pak? Yang harus dipelajari mahasiswa sekarang ini. Mata kuliah apapun yang kamu ambil, mata kuliah apapun yang kamu pelajari, bagaimanapun harus menyerahkan pada trending topik permasalahan keislaman. Karena ini adalah perguruan tinggi keagamaan. Kalau tidak perguruan tinggi keagamaan, terserah Anda mau apa. Tetapi karena ini adalah perguruan tinggi keagamaan, lebih-lebih perguruan tinggi keislaman, maka trending topik ini bagian tak terpisahkan di dalam keindonesiaan. Tidak hanya keindonesiaan sebetulnya. Ketika kita masuk kepada perguruan tinggi, maka tidak hanya keindonesiaan yang harus dibentuk, tetapi juga kemodernan. Jadi ada tiga besar itu ketika masuk ke PTKI atau PTKIN. Jadi ada keislaman, ada keindonesiaan, dan juga ada ini tadi yang disebut kemodernan. Kemodernan itu terserah bagaimana menjabarkannya Anda, bagaimana kemodernan itu macam-macam, termasuk tadi saya sudah disisi oleh Ibu Ketua bahwa BPI atau apa yang dimaksudkan dakwah sudah minta TV katanya. Nah itu simbol-simbol kemodernan. Minta TV untuk latihan di kampus. Nah itu simbol-simbol kemodernan. Ya. Nah itulah saya kira. Apa dia trending topik yang mengganggu kita dari hari ke hari? Pertama adalah politik. Semua karena mahasiswa perguruan tinggi itu bagaimanapun pada saatnya juga akan memimpin. Alumni perguruan tinggi itu jelek-jelek pasti juga akan dinilai orang dimanapun Anda berada. Maka persiapan harus besar, cara berpikir yang besar, jangan kecil-kecil. Politik umpamanya, bagaimana itu negara bangsa? Sekarang setiap 5 tahun ada pilkada, 5 tahun sekali. Bahkan nanti akhir tahun ini ada pilkada serentak. Nah ini supaya dengar alumni IAIN, UISA itu banyak yang duduk di komisi pemilu. Di Jawa Timur itu ada apa namanya? Ya pemilu, urusan pemilu itu. KPU di mana-mana. Nah ini kalau mata kuliahnya nggak menyentuh di situ, biasanya akan blank. Bagaimana berpikir demokrasi, pemilu, pilkada, dan lain sebagainya kita harus tahu. Yang kedua, yang sulit sekali di Indonesia sekarang dihadapi adalah KKN. Korupsi, kolusi, dan sulit sekali. Anda melihat bagaimana di TV kesulitan menghadapi korupsi. Bagaimana antara KPK dengan mana itu polisi. Wah, nggak selesai sekali. Itu problem korupsi. Belum lagi korupsi, belum lagi nepotisme. Saya kira, ya sekarang orang-orang Jakarta itu guyonan terus. Waduh, sekarang katanya ini dia sudah pasca pemilu, bukan pemilu sekarang, pemilu sebelumnya. Kalau departemen apapun kelihatannya itu ada unsur-unsur KKN. Ini problem dalam arti ke Indonesia.
Oke. Sosial, wah yang tadi pada slide itu. Hubungan yang kurang harmoni internal umat Islam dan juga eksternal non-Muslim. Nah, hubungan internal umat Islam ini yang berat sekali. Banyak sekali tadi sudah disebut, ada kasus-kasus Ahmadiyah, ada kasus-kasus Syiah dan lain sebagainya. Nah, ini betul-betul hati-hati, termasuk yang banyak kita tidak bisa menjamin kemana arah mereka. Kalau dosen-dosennya tidak engage, tidak dialog, tidak engage yang kuat di sini. Dan ini adalah perguruan tinggi milik negara. Pasti berbeda perguruan tinggi milik negara dengan perguruan tinggi swasta, pasti berbeda. Meskipun dua-duanya dibina oleh negara. Budaya. Nah, ini tadi kekuatan kita Indonesia yang diiri oleh semua negara di Timur Tengah adalah kekuatan budaya lokal. Budaya lokal di Indonesia itu jangan di nomor 2-3 karena itu penting. Budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Bugis, Minang harus menyebut Madura juga. Dan lain sebagainya, banyak sekali budaya-budaya yang ada di budaya lokal. Tetapi budaya baru sekarang adalah budaya menghormati hak-hak asasi manusia. Wah, banyak yang berguguran kita ketika kita bisa menghargai hak-hak asasi manusia. Nanti saya beri contoh-contoh. Ekonomi, Anda tahu ketika dengan ekonomi dan lain sebagainya, kita dulu perennial problem selalu akan kita hadapi. Dan kemudian yang tidak paham pindah ke Suriah untuk cari ekonomi katanya. Masa cari ekonomi di tempat orang? Sebesar berapapun digaji, saya kira berat ya. Masa harus kesulitan. Itu bagaimana komunikasi dengan mahasiswa tentang hal itu? Saya kira perlu. Agama. Nah ini dia. Agama juga kita berhadapan dengan kekerasan yang luar biasa. Kekerasan sosial, religious violence namanya. Ini luar biasa. Bagaimana kita menghadapi ini? Nanti sedikit akan saya singgung. Bagaimana ini tadi KDRT? Ini titik baru. Kekerasan dalam rumah tangga. Wah ini mahasiswa ini pasti nanti setelah selesai tamat, maka sedikit banyak dia akan tahu teori-teori ini. Nah, ketika pulang dan kawin dengan seorang laki-laki yang tidak mengenal begini-begini, maka komunikasinya pasti tidak lancar. Nah, itu makanya harus diberi input yang sebaik-baiknya supaya komunikasi pria dan wanita di rumah itu lancar. Itu bagaimana? Tidak mudah ya, karena itu tadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Trending topik internasional. Nah, ini juga tidak hanya nasional, tapi internasional sekarang trending topik. Apa dia? Wah, ini dia. Gerakan transnasionalisme namanya. Jadi dia tidak percaya lagi dengan nation state, tidak percaya dengan negara bangsa. Lalu dia berbaik dengan negara lain. Ya mungkin ya mudah-mudahan alumni PTKI itu tidak ada. Tetapi tadi malam itu di dalam kami melihat itu ada salah satu kakak atau orang tua ya, yang anaknya ke Al-Azhar usianya 16 tahun, dia masih muda ya, 16 tahun itu masih begitu, mungkin belum kuliah, tapi 2 tahun kemudian ketahuan ada istirahat. Setelah tugas bom bunuh diri, dia bom bunuh diri betul, jadi meninggal. Nah ini bagaimana ini menjelaskan keagamaan? Jadi lagi-lagi ini yang disebut keagamaan. Maka saya selalu sebetulnya, teman-teman yang mau keluar negeri, tulis saja. Tetapi kalau masih SMA,
upayakan jangan, khususnya ke Timur Tengah. Karena banyak sekali mahasiswa yang masih SMA, siswa yang ke sana kalian, lalu mau melanjutkan ke Al-Azhar dan lain sebagainya, tapi di tengah jalan karena belum masak, maka dia bisa katut ketik pada isu-isu tadi. Nah ini semua harus hati-hati betul karena ada propaganda. Nah ini dia yang disebut Al-Qaeda, apa yang disebut Ikhwan Jihadi, apa yang disebut Salafi Jihadi. Nah ini dosen-dosen harus pasti menjelaskan ini. Oke. Ini bagaimana adalah problem keagamaan kita kontemporer sekarang ini. Kemudian di Indonesia tadi ada Mujahidin Asia Tenggara, Mujahidin Indonesia Barat, Mujahidin yang di Timur, yang ada kita yang begitu pokoknya sekarang. Jadi tidak lagi Nahdlatul Ulama, tidak lagi Muhammadiyah, tidak begitu lagi. Ya ini masih ada NU sama Muhammadiyah. Tapi sekarang ini ada yang namanya Mujahidin, itu bagaimana? Nah ini saya kira tantangan perguruan tinggi keagamaan yang luar biasa, dan bagaimana arah pengembangan kurikulumnya ini, bagaimana ini Ibu Ketua dan para pembantu. Jadi kita memang harus hati-hati untuk melihat juga bagaimana dosen-dosen mengajar, bagaimana materi yang disampaikan kayak apa, gitu. Jangan sampai kemudian malah salah asuh, ya. Jangan sampai malah salah asuhan. Jadi kita di tengah-tengah ini ada ideologi jihadi namanya. Itu tidak boleh disingkiri, tetapi harus dipahami dengan baik, harus dikenalkan dengan baik bagaimana itu ideologi jihadi. Karena dia telah menyebar ke seluruh dunia, global salafism namanya. Mahasiswa di Surabaya juga kadang-kadang bertanya-tanya, salafisme itu bedanya dengan salafiyah apa? Oke, nah ini kita harus betul-betul menjelaskan. Jadi kata-kata salafi itu macam-macam. Ada ahlus salaf, pondok salaf, ya, apa lagi? Salafiyah nahdiyah. Ada tiga susah. Apa lagi? Salafi Wahabi, ada jihadi Salafi. Nah, yang mana ini yang kamu pilih? Kan? Jangan-jangan kata-kata salah lalu diterima. Padahal nanti dulu macam-macam ini kata-kata salah. Nah, ini problem keagamaan Islam kontemporer. Dulu zaman saya kuliah tidak ada itu. Zaman itu bapak-bapak dosen kuliah tidak tajam sekarang masalahnya. Sekarang semua TV bicara tiap malam itu. Pertanyaannya, apakah PKI sudah membicarakan itu? Jangan-jangan tidak. Nah, kalau tidak, formatnya seperti apa? Mari kita cek semua bagaimana dosen, bagaimana. Karena apa? Dari jihad-jihad muncul apa yang disebut NIM atau ISIS. ISIS, Taliban, Boko Haram. Oke. Wah, ini berat-berat sekali. Nah inilah saya kira perkembangan baru yang harus diantisipasi oleh PPKIN. Saya kira. Nah begitu saya kira tadi Ibu Mariam saya kira bagus bahwa ini adalah PPKIN, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi ada kata-kata negeri di situ, ada nation state di situ, ada negara bangsa. Maka cara berpikir dosennya, cara berpikir mahasiswanya harus beda dengan cara berpikir apa yang ada di luar kampus dalam hal-hal semacam ini. Jadi sedikit banyak kita harus mengenalkan apa itu konstitusi, prodi apapun yang diambil. Itu arah pengembangannya ke sana menurut saya.
bagaimana demokrasi. Demokrasi lagi disirik-sirikkan orang ini. Demokrasi sirik, Pancasila tauhid, itu kan? Gimana kita menghadapi ini semua? Ya? Pluralitas, malah itu potensi. Kafir, itu kan? Wah, nah ini kita harus betul ini menghadapi ini, bukan kemudian ragu, ya. Inklusif kata Abu Maryam tadi. Nah itulah tingkatnya TTA itu ada 3, keindonesiaan, keislaman, lalu kemodernan. Jadi bagaimanapun 3 itu yang harus menjadi simbol Muslim moderat di Indonesia. Nah itu ada 53 atau berapa sekarang saya tidak tahu. PTAS-nya lebih banyak lagi, selain IAI, MAI, selain ITN, STAIN dan banyak. STAIN, IAI dan lain sebagainya banyak sekali di Madura, setiap kabupaten ada. Luar biasa. Nah tinggal bagaimana mengisi itu, terus kondisinya seperti apa. Kemarin saya dapat tamu dari Amerika. Ketika 4 orang datang, saya tanya-tanya. Dia bilang begini, selama ini orang Eropa, orang Barat itu kalau melihat Islam ya Timur Tengah. Tapi kok begitu ya katanya? Timur Tengah menjadi lulus mantap semacam itu. Semua negara stabil, semua negara bertumbuh. Oke. Baik India, Mesir, Yaman, Sudan. Terus dia bilang, bagaimana Indonesia? Indonesia tenang-tenang saja dengan 240 juta. Ada apa di Indonesia? Kalau dia tidak kena virus itu tadi. Kita sebenarnya kena juga tahun 98. Tahun 98 kita lebih dulu daripada mereka. Mereka tahun 2000-an. 2010, 2011. Kita Indonesia kena itu tahun 98, jadi 12 tahun sebelum mereka. Tetapi, mengapa Indonesia bisa menyelesaikan ini? Ada alih kepemimpinan. Ya, ada demo-demo tapi ada juga korban yang kedua, tetapi tidak sebanyak di Timur Tengah. Itu sepertinya pertanyaan orang Amerika sekarang. Bagaimana menjelaskan itu Pak Amin? Saya jelaskan faktor yang salah satunya adalah ini. Salah satu faktor kuat pendukung keindonesiaan itu dari Aceh sampai Manokwari sampai Jayapura itu ada PTKIN. Tanpa perguruan tinggi PTKIN, saya kira ada tidak bisa membayangkan sesuai betul-betul saja. Kita akan tapi luar biasa karena kesulitan biografi. Oke. Tapi kemarin saya masih lihat stabil dan secure. Meskipun penduduknya 60% Kristen atau Muslim, 40% Kristen, tapi dia damai saja. Nah, bagaimana Paulo? Ya, itu ada price dengan 2.000-3.000 mahasiswa dan juga ada kita yang sudah menjadi KIN. Kemarin saya berbicara pertama setelah jadi KIN di Paulo. Mereka bisa mengenali bagaimana perkembangan kurikulum setelah dari saya menjadi KIN. Begitu juga nanti yang dari KIN menjadi KIN. Dinamis sekali di Indonesia. Nah itulah bandingkan dengan Pakistan, bandingkan dengan mana lagi. Ya semua negara-negara Afghanistan luar biasa. Kerusuhan-kerusuhannya bagaimana wanita jangankan Anda begini, wanita sekarang masih dilarang apa belajar. Malala, ayam Malala, bagus ayam Malala.
bagaimana dia berjuang wanita menuntut haknya untuk belajar di halal untuk wanita. Nah kayak begitu itu kalau kita tidak hati-hati, tidak menyaring informasi dengan baik, nanti kita bisa salah masuk. Saya khawatir jangan sampai salah masuk karena ini adalah perguruan negeri punya negara. Oke. Karena itu, maka bagaimana kita melihat kurikulum di IAIN, SAIN, dan UN? Saya melihat tiga-tiganya sama dalam hal seperti ini. Jangan dikatakan bahwa arah pengembangan itu hanya UN. Enggak. IAIN dan SAIN wajib mengembangkan itu. Kemarin saya di Papua diminta bicara tentang integrasi, interkoneksi, keilmuan dalam respon multikulturalisme dan radikalisme sekaligus. Jadi kita nggak bisa bicara tentang multikultural titik, lalu radikal titik, tidak. Tapi dia kita bicara multikultural tapi sekaligus adalah radikal. Jangan hanya multikultural saja, radikal tidak disebut sama sekali, atau radikal saja, multikultural tidak disebut sama sekali. Nah ini bagaimana dua-duanya harus dikenalkan. Nah untuk itu saya kira kita harus sadar betul ketika kita mengajarkan para dosen, ketika mengajarkan materi dan juga mahasiswa, karena mahasiswa juga melek IT. Mahasiswa sekarang tidak ada yang melek IT. Jangankan mahasiswa, anak saya kemarin yang masih SMP saya tanya yang di mahasiswa sebelum laptop dikumpulkan kita sama, saya tanya anak saya kemudian saya, hai Prof. Niru-niru mahasiswa saya, kalau nanya hai Prof, apa itu kritisme? Apa itu ekologi? Itu pertanyaan. Jadi anak-anak sekarang jangan berubah ini. Jadi dia buka apa ya internet, dia nggak ngerti langsung tanya. Wah dari internet kan buka berita pak, kemudian dia baca apa itu kritisme, apa itu teisme, apa itu eskatologi, apa itu teologi, apa itu Islam esoteris. Anak SMP jadi sekarang dikatakan anak-anak itu anak-anak muda, anak-anak itu kan luar biasa. Pokoknya saya nggak jawab begitu. Ya untuk saya memang biasa jadi tetap jawabnya. Kalau enggak, bapak ibunya kan penting jawaban pertanyaan ini. Dan kalau bapak ibu penting lah, tapi kalau dosen lebih penting lagi. Dosen ditanya itu kira sekarang berat kalau anda bisa jawab. Wong itu tersedia di internet. Pertanyaan-pertanyaan kayak ini. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ada continuity and change di dalam kurikulum IAIN SAIN. Al-Mu'awwah al-Mabini wal aqlu bil asal. Ya biar kelihatan itu sedikit juga. Masa bahasa Inggris saja gitu kan, kalau bahasa Inggris kan continuity and change gitu. Pada itu sama saja dengan pokoknya orang-orang Nabi dan orang Islam Indonesia pada umumnya. Al-Mu'awwah al-Qadir soleh itulah continuity, change-nya itu al-Aqdu bil asal. Bagaimana diagramnya itu? Grafiknya kayak apa? Jadi mata kuliah apapun yang diajarkan oleh dosen itu kan harus melihat 3 fase keilmuan. Ada fase tradisional, ada fase modern, dan ada fase yang belum banyak dikenal di IAIN adalah post modern. Jadi mata kuliah apapun harus dilihat dari
Saya menjelaskan di sini, dosen menjelaskan dengan seperti itu waktunya kapan itu menjelaskan seperti itu? Jangan-jangan pagi sore. Anda bisa menjelaskan bebas, tapi itu era tradisional. Era modern jangan-jangan bisa berubah. Apalagi era postmodern. Nah, ini dia. Saya kira saya selalu, kalau ya tidak ada mata kuliah apapun, Anda mengajar apapun dengan 154 atau apa itu. Tetapi para dosen, para mahasiswa harus tahu kapan ini kuliah kayak begitu bisa kapan. Anda juga harus paham betul kapan itu kalau seperti itu. Oke, era modern salah satunya adalah Indonesia dalam arti keindonesiaan tadi. Oke, ketika Ahok dilarang menjadi gubernur, bahwa ada demo besar di luar itu kira-kira era tradisional, era modern, atau era postmodern gitu. Gitu, gampangnya itu. Belum lagi kader-kader seperti Indonesia. Untuk sudah ada tahapan negara harus kokoh. Ahok meskipun digoyang begitu, dia tetap sah menjadi gubernur. Nah ini harus dilihat ya, 3-4 kali. Era tradisional, era modern, dan era postmodern. Ini dia perubahan baru selama 100 tahun terakhir. Jadi 100 tahun terakhir kita ini sebenarnya perubahan luar biasa banyaknya. Apa dia? Globalisasi. Ya pasti. Dengan globalisasi orang muda Syria lewat Turki tanpa visa. Sekarang mau ke Suriah itu mudah, karena lewat Turki itu tidak perlu visa. Kita beli tiket, datang ke sana, bayar $35, udah keluar. Tidak ada lagi tanya jawab mau apa, tidak berkurang Turki, ini mesti tulis. Gitu. Nah ini bagian dari globalisasi, borderless society. Nah ini banyak keperluan negara kita siap, kedutaan besar kita yang ada di sana juga tidak siap. Apakah dia menjalin dengan kementerian dalam negeri setempat ngetek siapa yang datang? Tidak siap. Imigrasi yang di Jakarta tidak siap. Nah itu dia. Migration, perpindahan penduduk, luar biasa. Kalau Anda punya kesempatan pasti ingin pindah sekarang. Scientific and technological revolution luar biasa. Ilmu pengetahuan terus berkembang seperti itu. Space exploration, bagaimana penelitian ruang angkasa. Saya kira kita belum memasuki ke situ, masih sangat goib bagi kita ini. Arkeologi discovery. Arkeologi benda-benda seperti malah rusak dan isis. Artinya ilmunya betul-betul ilmu tradisional. Dia tidak tahu bagaimana modern menghargai barang-barang peninggalan masa lalu. Oke, masih banyak hal arkeologi evolusi dan sebagainya. Jadi dalam wilayah sains itu sudah berubah semua. Dengan internet segala macam itu sudah berubah semua. Nah untuk itu perubahan itu punya implikasi kepada humanity dan social sciences termasuk Islamic studies. Disitulah publik Oke, bagus. Lebih bagus tanya jawab. Saya senang sekali kalau tanya jawab. Baik, saya 10 menit lagi. Jadi public education, literasi. Jadi tadi ketika wanita-wanita yang sama perguruan tinggi, maka cara berpikir keagamaan berbeda. Pria-pria juga begitu. Tetapi ketika dia tidak
tidak komunikasi dengan baik, berat sekali itu nanti. Oke. Nah, tetapi itu tadi antara era modern, era tradisional modern dan postmodern, di situ tidak ramah itu hubungannya. Ada 4 jenis hubungan itu. Konflik, ada independen antara ilmu dan agama itu tadi ada konflik. Jadi dia tidak saling menyantuni. Antara fikih dengan sosiologi tidak pernah ketemu. Ini problem-problem di PTKI saya kira. Mestinya hubungan antara ilmu itu adalah dialog. Nah itu tadi lah Mas Wahyudi tadi saya bilang Mas Wahyudi tadi bahwa saya mengkampanyekan dialog dan integrasi keilmuan. Setelah saya berjuang 12 tahun, 2002 sampai sekarang 13 tahun. Muhammadiyah baru akan mengundang saya untuk bicara itu. Baru besok pertengahan April, saya diundang ke kelompok untuk bicara di petinggi fikihnya Muhammadiyah. Fikih perguruan tinggi Muhammadiyah. Baru undang saya setelah 15 tahun saya kampanye itu. Oke, artinya apa yang kita pikirkan bersama-sama mahasiswa itu ada harganya. Diperhatikan orang itu. Saya sudah berusaha bersama rektor perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia untuk bicara tentang main ekonomi. Oke, nah ini kasus-kasus ini tadi apakah konflik independen atau apa? Tadi saya sebut contoh-contoh Bupati Garut, mengapa dia dimaksudkan? Nah itu konflik antara agama and science, antara agama and humanity, antara agama dan social sciences, konflik. Akhirnya bupati itu harus dimaksudkan oleh presiden. Setelah ditantang oleh PSB pusat studi wanita seluruh tanah air, bahwa Anda tidak bisa menggunakan niat terhadap wanita. Anda argumennya nanti itu saya kira. Oke, Ahmadiyah tadi disebut-sebut Syiah, di mana-mana di Jogja ada pamflet-pamflet Syiah bukan Islam. Nah, ya, bukan NKRI. Berat. Oke. Nah, tadi saya sudah sebut bagaimana Sunni kalau di Indonesia melihatnya adalah multikulturalisme, bukan teologi Sunni dan teologi Sunni. Tapi perspektifnya ada sebuah kultural. Oke, kemudian kalau nikah siri online tadi itu hati-hati. Nikah siri yang online yang dibuktikan adalah wanita ini. Diiming-imingi apa saja, tidak usah percaya kepada iming-iming semacam itu. Oke, ini karena berkat online ini, berkat internet. Nah, jadi ketika ada internet, luar biasa apa saja keranjang tampak di internet itu. Nah, yang menyaring apa? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang bisa menyaring informasi dan macam-macam. Nah, di sinilah lalu ada penelitian dari antropologi, dosen antropologi UI mengatakan bahwa di Indonesia ini lucu. Karena dari SD sampai kuliah, orang Indonesia dibesarkan membedakan antara persoalan politik, sosial, budaya, ekonomi, HAM, berdiri sendiri-sendiri sesuai prodinya. Prodi itu administrasi, tetapi berview bukan administrasi. Berview keagamaan, berview keagamaan itu bukan prodi, tapi itu adalah lebih komprehensif. Nah ini yang harus dilihat. Banyak kekerasan dan lain sebagainya, ini ada problem-problem di Indonesia. Nah saya akan mengakhiri ini karena saya akan jawab katanya bagaimana pendapat-pendapat Muslim scholars kontemporer tentang ini tadi
mengapa arah arah pengembangan studi keislaman itu harus masuk ke jenjang tidak hanya tradisional tetapi modern dan syukur bisa masuk ke postmodern. Oke. Nah ini dia. Jadi ada wilayah istihad keilmuan, itu bukan istihad fikih, tapi istihad keilmuan itu penting bagi PTKI. PTKIN istihad keilmuan. Oke, yang bisa mengkombinasikan antara era tradisional satu pihak, era modern di lain pihak, dan bagaimana mendialogkan dengan era postmodern. Oke, buku-bukunya banyak itu sudah mulai dari dikaji semua buku yang ada. Nah ini saya tidak tahu, ini adalah pemikiran Abdullah Saqif, saya kira. Jadi arah pengembangan itu harus dimulai dari ada perubahan. Apa ada perubahan? Ada perubahan lalu bagaimana kita harus ada uludi tetap tidak boleh era tradisional tadi tetap dipertahankan. Aturan itu penting. Aturan artinya adalah tradisional. Tetapi itu tidak cukup. Harus masuk modern. Pendidikan modern artinya kita masuk kepada social sciences dan humanities. Begitu. Nah ini bagaimana ingredientnya? Ya, itulah namanya fresh istihad. Jadi istihad yang baru. Bagaimana istihad yang baru karena perubahan-perubahan di sini. Kalau bisa, harapan kita dengan keluarnya dari PTKI, kita tidak lagi fanatisme. Fanatisme mazhab. Jangan ada fanatisme aliran-aliran. Jangan ada fanatisme golongan. Jangan ada fanatisme yang macam-macam itu tadi. Itu saya kira hanya bisa didialogkan dengan baik di lingkungan perguruan tinggi agama. Maka kalau dulu orang melihat sebelah mata apa itu perguruan tinggi agama, sekarang orang merindukan perguruan tinggi agama. Ketika saya bicara di Undip begini ini, mereka sedang berkata, baru kali ini kita mendengar perguruan agama seperti itu. Jadi sekarang perguruan tinggi keagamaan dengan cara pendekatan baru sangat dirindukan banyak orang. Oke. Jadi salah satu ingredient pengembangannya tadi itu adalah namanya kayak begini. Jadi studi Islam harus melibatkan 4 komponen. Jadi Islam itu bisa dilihat secara ideologis menjadi partai-partai itu. Tetapi juga teologi itu artinya ada kontinuitas antara Abrahamic religion. Kemarin juga ada seminar internasional dengan Belanda. Saya membicara pertama bagaimana hubungan Islam dan Kristen. Dari Belanda ada 16 orang, dari Indonesia sudah sekitar 16 orang berbicaranya. Karena Belanda juga lagi pening menghadapi minority Muslim di West. Pening sekali dia. Tokoh-tokoh ISIS yang dari Eropa itu jangan dikatakan Eropa dalam arti kulit putih. Itu adalah orang-orang minority Muslim in the West yang fikihnya masih tradisional, belum masuk fikih postmodern, sehingga pening dia menghadapi sesuatu bersama. Ketika ada tawaran khilafah Islamiyah, wah ini dia dari negara masing-masing. Menurut informasi tadi malam, Indonesia ada 500 orang di situ. Nah itu rekodnya itu kalau mereka kembali ke sini. Ketika mereka kembali ke sini, luar biasa. Tempat-tempat konflik ini selalu mereka cari, Poso, Ambon, dan lain sebagainya. Nah kita dijawab dengan sampai terjadi semacam itu. Jadi teologinya ini juga harus jernih, jangan sudon, jangan eksklusif, tetapi inklusif. Atas pesan ibu ketuanya. Nas, ya memang nas, Abdurrahman nas kita itu harus biara, tapi pemahamannya tidak baik. Kemarin kita menjelaskan sampai dengan kelas-kelas bagaimana hubungan Islam dan Kristen. Saya pikir
ayat-ayat itu ada 5 kelompok. Dan saya tidak setuju dengan teori lama nasib mansuk. Ayat tidak bisa dimasak begitu saja. Tetapi kita harus memiliki karakter-karakter dan hubungan karakter-karakter itu seperti apa? Dialogis tadi itu. Nah, itu. Terus yang komentar saya orang Kupang, orang Barat yang melihat wah itu baru juga pendekatan sistem. Jadi bukan pendekatan nasib mansuk, tapi pendekatan sistem di dalam membaca Quran. Itu yang kemarin saya lihat. Pendekatan sistem di dalam membaca Quran. Nah, inilah saya kira semua teman-teman ini begitu juga. Belum lagi yang antropologi. Pendekatan antropologis itu penting sekali. Oke, jadi apa? Saya ingin langsung karena Mas Iswa ini sudah memberi tanda-tanda bahwa saya harus segera selesai. Jadi saya belum sempat cerita tentang apa yang saya sampaikan di Jogja tentang bagaimana Quran dan Sunnah, ya betul Quran dan Sunnah. Tapi metodenya ini tadi bisa tradisional, bisa modern, bisa postmodern, gitu ya. Kemudian, nah ini kitab kuning era tradisional ini ada fikih, ada tafsir dan lain sebagainya. Tapi kemudian jangan lupa, jangan mandek di situ, karena ada era modern. Nah inilah yang kemudian ada tadi antropologi, sosiologi dan lain sebagainya. Oke, hermeneutik jangan dihindari. Hermeneutik itu penting kalau paradigmanya modern. Kalau paradigmanya tidak modern, tidak perlu hermeneutik. Nah ini kita penuh dengan isu-isu ini. Oke, isu-isu ini luar biasa. Saya belum sempat mencatatkan kata-kata global policy di sini. Yang ada global ekonomi. Ini harus ditambah dengan global policy. Nah itu gimana kita menjelaskan global policy itu? Nah itulah mata kuliah hubungan antara itu semua. Saya sudah pernah menulis ini waktu saya pidato inaugurasi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya ditunjuk menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan harus menulis khutbah inaugurasi. Saya sampaikan di UGM, itu sudah ada alamatnya. Nanti bisa didownload dari situ. Websitenya IT. Websitenya IT. Jadi pasca rektor saya banyak mainan. Salah satunya saya itu dari sebulan sekali saya harus mengadakan untuk begini bicara tentang keilmuan-keilmuan yang ini. Besok kapan itu saya diminta teman-teman dari KIS, Komisi Ilmu Sosial, saya dari Komisi Kebudayaan. Jadi agama itu masuk kebudayaan dan sosial sekarang itu. Lewat KPK bulan kemarin minta saya untuk ke Australia bicara tentang bagaimana perkembangan ini. Saya akan menjelaskan perkembangan what is going on di PTKIN ini. Ini jarang dialami oleh luar negeri dan dalam negeri. Bahwa ada kekuatan luar biasa di Indonesia yang bisa menjelaskan mengapa kita tidak luluh lantak karena perubahan alih kepemimpinan. Nah saya kira alih kepemimpinan di PTKIN juga harus lulus, jangan sampai malah juga nggak kawan-kawan. Oke, jadi ini tadi. Jadi bagaimana mata kuliah itu? Ya pertama memang Quran dan Sunnah, wajib itu. Bukan PTKIN kalau ada tidak tahu itu. Meskipun dari mana tadi Mas Waidi dari aturan apa? SMK. Nah SMK mau ke sini juga harus ada persiapan khusus itu. Tidak bisa kalau datang begitu asal kuliah. Tapi ini memang urusan yang berbeda. Mestinya yang dari waktu ini ada setahun sebagai master kelas. Oke, itu segera dibicarakan sebagai jadi semua. Anda boleh masuk ke PTKIN. Suara lagi upload. Saya ditanya oleh gubernur juga. Waktu saya jadi rektor, Pak Amir, mahasiswa bapak apa? Saya ini
Apa persiapan universitas menerima anak-anak SMA dan SMA? Waduh. Ya, saya ada bahasa dan sebagainya ada, tapi tidak satu karena matrikulasinya ada. Saya kira bahasa kalau jadi Al-Quran dan Sunnah penting, hadis, fikih, tafsir, surah ini penting. Tapi sosiologi, antropologi, dan genetik tidak kalah penting. Tarbiyah harus tahu, syariah harus tahu. Kalau tidak, berjatuhlah Aceh Fikir. Ya, Aceh Fikir itu kan hanya yang menyebut media, yang tidak menyebut media kan banyak sekali. Human rights. Nah, jadi dosen-dosen itu harus canggih bicara tentang ini, tentang human rights, tentang United Nations dan sebagainya. Nah, hubungan antara semua semi-permial. Jadi dia saling menembus. Ilmu itu saling menembus, tidak boleh eksklusif. Tidak ada linearitas di perguruan tinggi agama. Sangat sulit kalau ada linearitas. Nah, intersubjektif stability. Jadi dia harus saling mengkritik ilmu itu kan mengkritik. Lalu ada kreatif imagination. Ada kreatif imagination itu penting. Oke, saya kira saya harus langsung ke apa ini. Jadi arah pengembangannya bagaimana ini apa kuncinya? Ini saya kira. Ini arah pengembangan Islam studi Islam masa depan adalah pertama interdisiplin dan multidisiplin. Bagian terakhir itu saja. Interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Gambarannya kan oke, tahu sosiologi dan lain sebagainya. Oke, studi Islam jangan hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Itu sebulan mudah disebut, tetapi prakteknya tidak mudah. Prakteknya tidak mudah. Studi Islam adalah takamul berjiwa di ma'arif. Jadi tidak linearitas seperti kita. Kalau wilayah-wilayah sains teknologi mungkin ya. Kalau humanitis terlalu kering dalam dunia. Kalau humanitis dan social sciences, Islamic studies kering sekali. Oke. Kenaikan dosen, maka sebentar lagi ada aturan baru yang akan diteliti di level atas adalah bidang B saja. Artinya makalah itu yang akan tulisan-tulisan di jurnal itu yang akan dikoreksi betul. Apakah dia pokok enggak ketika dia sedang menulis di dalam jurnal. Nah, ini akan dulu wajiban semangat itu menjadi jadi percampuran antara berbagai ilmu untuk membahas satu. Kontekstual progresif sudah berangkat tadi sudah saya sebut, tradisional oke, tetapi modern penting, postmodern yang dikatakan tidak penting. Bukunya Khalid Abu Fadl satu-satunya saya kira bicara tentang postmodern. Dan buku-buku zaman sekarang semua bicara itu. Oke, Abdullah Sani dan Jasir Auda. Jasir Auda bukunya sudah diterjemahkan untuk syariat dan untuk semua produk yang lain. Sudah saya kasih kata-kata sudah naik sehat di mana bisa. Saya kira itu nanti kalau terus saya kira bisa menjadi market bagi teman-teman bisa. Market itu untuk itu bagaimana situasi ma'arif. Aturah dan adalah pasti. Kemudian ya iman masih ada, jangan ada liberal. Iman masih ada. Metode tapi penting. Nilai-nilai universal harus dikenal. Begitu, lalu rasional. Nah, dengan cara begitu